Udah ke-record nih? Udah. Oh, berarti udah dimulai dong? Udah dong. Oh, ada tepuk tangan dulu. Ini kenapa yang berempat gak tepuk tangan? Tepuk tangan dong. Jika nanti marulai puasa di dia mah. Oh, berarti alirannya nggak bisa disebutin. Ya? Nggak bisa, alirannya parem. Enggak. Padam, alirannya padam. Padam ya. Padam lampu. Masalahnya, kan cuy, masalahnya kalau udah bawa-bawa yang namanya keagamaan, itu siapa lagi? Kita pingpong lah, soket tiluan lah, kan ya yang mau kan? Bapak ngapain di sini? Saya Ini ngapain? Udah mulai cuy. Terus mulai rumah. Udah tag. Oh udah tag lagi. Ya. Oh, Yuk. saya tinggal ya. Oke, Ya, terima udah. kasih. Oke, welcome back. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan lagi. Enggak sih, kalau buat saya baru pertama kali ya. Iya dong. Pertama kali ya? Iya, biasanya kita berdua, Ren. Nambahan deui. Dia host tapi Delay. Ceban. Pokoknya sekali ketok, ceban. Oke, tagihan nanti masuk ke Pak Indra. Oke. Oke, kalau misalkan udah kita bertiga lagi ngumpul, barengan Surya, barengan Adam juga, barengan Reno juga, berarti kita ngebahas tentang bukan program yang tadi ya? Bukan, beda lagi. Beda ya? Beda lagi. Oke, berarti programnya khusus ngomongin tentang Persib Bandung, bener nggak? Betul. Iya nggak, cuy ya. Apalagi kalau misalkan kemarin, tapi kita belum nyapa dulu penonton yang ada di rumah ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa sih harus kayak gini? Hah? Kenapa sih harus kayak gini? Gue nggak tahu. Iya kan? Tribun. Oh iya, tribun banget cuy. Apa sih enak foto-foto, kita mah susah masuknya juga, ribet, nggak harus pakai, Anda pakai ID card, gue enggak, Pak Irfan maaf ya. Ya berarti kalau kita hari ini seru-seruan aja, nyantai-nyantaian, pengen ngucapin selamat sore, atau kalau kita sekarang tappingnya selamat sore ya. Sore. Kalau penonton nggak tahu nontonnya kapan, Iya. bisa subuh, bisa pagi, Bisa siang. bisa sore, ya macam-macam lah ya. Oke, kita bakal ngomongin tentang pertandingan perempat final kemarin berarti Ren, ya? Perempat final, betul. Itu antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Betul. Ya kan. Yang paling serunya adalah tapi ini kalau boleh sedikit cerita ya Ren ya, Dam ya. Gue kan nonton kemarin di salah satu kafe paling terkenal di Jakarta tuh ya. Gak gebek sih sebenarnya gitu kan. Lain eta kabayang teh menit awal 40 detik gol Ezra. Iya. Kumaha dek ngejorowok atau kumaha? Nah, jadi ini singkat cerita ya, gue punya cerita nih. Jadi kemarin itu ngumpul-ngumpul di salah satu kafe yang terkenal. Kalau pengen disebutin harus iklan ya. Nyata, Kontak personnya nanti ada Pak Eko di sini. Ada Pak Eko. Ada Pak Eko di sini ya. Jadi saking sama kayak kejadian sama Reno kemarin, lagi di jalan nggak bisa ngapa-ngapain, terjebak lah. Kemarin sih? Kemarin habis dari Tasik, habis dari kampung. Asli orang Tasik. Enggak, dari saudara. Oke, ada pasti. Asli Sadang Serang. Abi mah caket abi mah. Bandung juga dong ya? Bandung. Mana ya? Oke, Cigadung, Sadang Serang. Iya, benar. Berapa jauh? Mau di mana? Orang di Karapitan. Cir, gaya karapitan. Oke, jadi kemarin kalau misalkan sempat cerita itu nongkrong di salah satu kafe terkenal di Jakarta. Kebayang dong ya, Style TV, si Persib cuy. Persebaya, nu belakang siapa tuh banyak kan? Aduh, pengen ngerowok salah, jadi cool aja gitu kan ya. Tapi nol aja mah aya eta teh. Banyak bro, Banyak banget itu mah sumpah. Dan pasti ngerasa ya, ngerasa wah ini kayaknya di belakang udah hewer-hewernya tit gitu ya, ting tetangga lah ya, nggak mungkin kita sebutin. Maksudnya juga ya udahlah, jatuhnya cuma pengen nonton doang gitu kan, habis nggak kebayang kalau misalkan nonton di itu apa pom bensin ya. Bapak nonton di mana? Orang di mobil. Ayo sinyal. Oh. Bapak nonton di mana? Di TV. Sebari ngopi atuh. Iya ya. Ngopi. Iya betul, tapi ada emang untuk sekarang di eranya pandemi enaknya ya itu depan TV sambil ngopi. Iya sih. PPT ini kan, PPT lamun dia mah bahasa Sundana. Apal PPT? PPT apa? Sampe. Oh nggak main cuy. Nggak main. Wah beda ieu mah pizza euy ya mah euy. Pizza, Western ini mah. Terus juga minimal kalau minum itu yang main nonton Persib itu biasanya saya gitu ya. Itu minum avocado. Avocado. Avocado nggak ada? Avocado teh kayak semacam pepaya
Avokat aja. Udah. Jadi kemarin kan kalau misalkan kita ngelihat di 20 menit pertama lah ya, 5 menit pertama gagah dong. Belum semenit itu Ezra udah ngegolin. Benar nggak sih? Benar. Ya. Tendangan sudut. Jangan siapa sih gue lupa. Ya. Febri. Oh iya benar Febri Aryadi. Sempat di Ada scrimmage juga gitu kena tiang gawang ya benar ya. Tiang gawang dan akhirnya bola ke kakinya Ezra. Ya, blunder juga. Jadi setelah kena tiang, si bola kan jadi bebas tuh. Nah si bola tuh dibuang sama si Ricky Kambuaya. Ternyata buangnya tuh nggak sempurna. Ezra ada di luar kotak penalti. Nah dia dengan cuma 2-3 sentuhan, itu gol kelas pisan sih itu. Kelas. Orang mau ningali di Eropanya itu juga golna Eden Hazard atau Arjen Robben lah itu. Iya benar. SSB na aya sih. Urang mah ningali gol eta teh jiga gol Haris Buri. PSIS eta legend eta. Tapi kalau misalkan kita ngasih sedikit flashback ya, mulai dari susunan pemain dari Persib Bandung pun mungkin kalau disebut inti banget ya. Iya. Inti ya. Dari belakang, dari kiper itu TC udah main pertama. Belakang otomatis tuh tiga orang tuh udah ya. Ari Idrus, terus juga Nick, terus juga Victor, Iqbal Nevo sama Hand. gimana? Hand. Iya. Hand. Ya kan ya, kalau dilihat-lihat juga Coach Robert juga kayaknya dari awal juga udah berpikir kalau misalkan kita sebagai orang awam pasti ngelihatnya, wah ini mah skuad inti ya. Skuad gambaran buat skuad liga gitu kan ya. Bener nggak sih Ren? Ya bisa dilihat lah dari awal pertama kali daftar 20 pemain yang dibawa ke Sleman. Cuma 20 ya? 20 pemain berarti ya? 20 pemain. Dengan dicoretnya Saiful, terus Mario Jardel sama Dika Bayangkara, kita udah tahu lah ini skuad inti lah nu edan pisan. Ya, jadi Robert emang sedang membuat kerangka untuk di tim nanti buat liga berarti kan ya. Udah kegambar lah kerangkanya seperti ini. Udah kegambar, kecuali mungkin yang masih dicoba itu di sisi kanan aja si hand ya mungkin. Yang banyak yang dicoba tuh kanan sama di kiri di betul. Kadang di kiri juga Zalando kan yang main. Kadang Bayu Fikri pernah main di situ. Terus hand sih lebih banyak ngisi di pos kanan nih. Betul. Pas nggak ada Yusuf Ardi, hand ini lebih banyak ngisi di situ. Tapi kalau ngomongin sebelah kiri, Ardi Idrus penggantinya Zalando aman lah ya. Sejauh ini nih menurut lu, Ren? Jadi Ardi sama Zalando mah ibaratnya Robert ini udah punya dua tipikal lah. Oke. Ardi ini kan lebih banyak kerasnya. Nah kalau Nando ini lebih stylish lah, lebih elegan. Nah kalau misalnya misalnya Robert mau main dengan crossingan yang bagus, ini Zalando bisa masuk di situ. Kalau misalkan tipikal misal Ardi Idrus yang harus main itu kayak lawan Persija, yang harus ngadu sama Riko Simanjuntak yang larinya kencang. Iya betul. Yang harus ngegaprak gitu. Itu mah urusan Ardi Idrus lah. Jadi Zalando mah lebih ke menyerang gitu. Lebih menyerang. Oke. Tengah berarti kemarin itu ada Febri, terus juga Dedi Kusnandar, Farsad Nur ya betul ya. Depan itu Wonder Luis, Ezra Walian, Freds Butuan, Febri. Moncer lah ya. Nyala. Sejauh ini moncer ya. Moncer Banget. Tapi yang jadi masalahnya adalah kalau misalkan kita melihat 20 menit pertama Persebaya kayaknya kurang otot ya, Den? Ya. Betul nggak? Betul, setuju pisan ya Pak. Iya kan ya? Setuju pisan. Kayak kalau bisa lihat, ini kayaknya mainnya biasa-biasa aja gitu, kayak nggak ada tekanan, nggak ngepres ke. Malahan saya ningali awal, wah ini bisa menang gede, minimal 5-0. Iya ya. Tapi nya kabuktiana eta, urang kelemahanna eta di menit-menit akhir pasti goreng, stamina beak. Iya ya betul. Stamina. Beda ujung Persebaya kan skuad muda. Skuad muda otomatis kan staminana wah leuwih aredan. Sementara di urang nya teu disebut kolot oge lah nya meujuh tapi itu kan leuwih muda. Betul. Leuwih senior tah. Geus elek. Tapi kalau misalkan menurut pandangan Pang Adem deh,
dilihat dari skuad Persebayanya gitu kan ya. 20 menit pertama ini apa yang terjadi sama Persebaya nih? Mungkin Persebaya ya karena skuadnya masih muda gitu ya. Jadi kaget lah agak ruas. Ruas sama tekanan Persib nunggu Jaradi pemain-pemainna. Ya wajar itu mah. Tapi kan kebuktiannya nyata di babak kedua mereka bisa membuktikan kapasitas mereka, bisa mengimbangi. Bahkan pada saat Persebaya bermain 10 orang sementara orang masih kene 11, Persebaya bisa mengimbangi kene, bahkan bisa mencetak gol oge. Eta keren Persebaya. Itulah Persebaya. Tinggal Persebaya kalau dilihat coach Aji Santoso mencari pemain asing sebenarnya ya. Betul. Udah dijadiin segala macamnya ya. Betul. Nah, oke. Kita ngomongin gol pertama Ezra. Kelas lah ya. Kita ya emang gol Ezra tuh sejauh ini ya di Piala Menpora menurut saya itu gol yang paling bagus lah sama ukur kali ya? Iya. Saat golnya Ezra sama golnya Rizky Pora sama Pratama. Oke. Nah itu betul, yang emang apa gol Eropa banget. Nanti resep Eropa pisan gitu. Maksudnya nyaka ciri lah SSB na si Ezra itu di mana gitu. Jadi Ajax ya maksudnya? Ajax Amsterdam. Dia tuh waktu pertama kali nerima bola dari bola buangan yang gak sempurna dari Ricky Kambuaya itu dia tuh nggak langsung, biasanya ya kalau kita lihat pemain-pemain di kita itu buru-buru mau langsung syuting, buru-buru mau langsung. Maaf, angkat dulu aja nggak apa-apa. Oh iya, di sini bebas. Silakan lanjut aja. Di sini mah cuek aja di sini. Ya lagi live. Ya jadi ayah nu kieu nya keur syuting telepon. Lanjut. Ini jadi pohon. Ezra, SSB ya. Ya kita bisa lihat lah pemain-pemain di kita rata-rata ketika dapat bola di kotak penalti tuh pengen cepet-cepet eksekusi. Nah kalau si Ezra tuh kita bisa lihat ya pas pertama kali pegang bola tuh dia tuh nggak langsung mau habok gitu sekali. Dia ngukur dulu ke kanan, bola di ke kanan dulu. Dia ngukur mana nih ada yang kosong. Bisa lah nendang kayak gitu, dia emang kualitas lah itu. Kualitasnya dan itu menit belum semenit mungkin. Belum semenit, detik 40 detik gitu. 40 ya. Malahan itu bisa menjadi gol tercepat sepanjang Persib oge bisa asup oge eta nyerenya. Nanti akan dikoreksi mungkinnya ini maka golnya Ezra ini apakah benar jadi golnya tercepat Persib sepanjang masa atau enggaknya, nanti kita cari lagi lah datanya intinya. Dan bisa juga kemungkinan menjadi gol terbaik juga, terindah juga kan. Iya, bisa jadi itu. Oke, terus gol kedua itu menit ke baru menit 5 ya. 5 Wander Luiz. 5 ya, Wander Luiz. Ini juga golnya yang Wander Luiz ini juga kecerdikan Ezra nya. Lagi-lagi kesalahannya Ricky Kambuaya nya. Dari back kalau nggak salah Rian Rahmat Irianto yang passing, terus nggak sempurna ditahan sama si Ricky Kambuaya. Akhirnya bola lepas ke Freds kan. Oh iya. Freds oper ke Ezra. Dan orang kumanya ieu golna nu ieu teh si Ezra teh yang bisa kumaha gitu si eta teh bisa apa bahwa si Freds Butuan teh geus lumpat gitu di tukangannya. Jadi si Ezra tuh nendang kayak nendang ngasal tapi terukur gitu. Dia si Freds teh ada di belakangnya tapi dia bisa tahu si Freds lagi lari gitu. Ya itu mah udah Wander Luiz ya udah kosong, Freds udah menang lari ya udah gampang lah itu. Dan akhirnya terciptalah gol Wander Luiz dan masih di babak pertama juga menit 20 ke atas menit ke 37 ya berarti itu gol ketiga Nick Kuipers. Dan itu udah Persebaya udah mulai ngepres ya, dan Persibnya sendiri pun udah mulai kedodoran nih mengurangi kan dia mengurangi nih. Betul. Oke, kita ngebahas tentang gol Nick tendangan bebas ya. Gol dari corner Freds Butuan ya. Sejauh ini sih sebenarnya gacor ya. Mau depan, tengah, belakang juga bisa mencetak gol berarti ya. Jeung urang rada aneh ya ke golna Nick Kuipers ya. Nick Kuipers adalah pemain tertinggi yang ada di Persib gitu dengan poster paling tinggi 193 cm. Tapi nggak ada yang ngejagain gitu. Bisa dilihatnya, Boboto bisa lihat di replaynya. Saat si Freds Butuan ngambil corner teh, dia udah ngasih kode ke sini bahwa sini kosong, dia muncul dari luar kotak penalti dan nggak ada yang jaga sama sekali. Dia ya bisa koreksi juga mungkin
sama dari coach Aji gitu. Ini Nick adalah pemain tertinggi di Persib. Harusnya kalau ketika corner kan pasti harus dijaga lah ibaratnya. Ketinggali pisan ya, yang jangkung, badan, bodas kaset. So, tekan tempo mah gitu. Aneh ya mah back Persebaya. Bahkan bisa mungkin itu si Nick Kuipers di laga Persebaya itu yang paling tinggi di lapangan lah ibaratnya. Pemain Persebaya kan nggak ada yang asing, terus nggak ada yang tinggi kan. Ibaratnya ya untuk seorang Nick tidak dijaga pas corner tuh aneh lah ibaratnya gitu ya. Nah, ya dengan kecerdikannya Nick ya bisa heading terukur gitu gampang lah buat dia lah gitu. Iya, itu yang jadi permasalahannya. Mungkin kalau misalkan dilihat sendiri buat Persebaya dari segi pemain tidak ada yang tinggi mungkin ya. Cuman kecepatannya ya udah mah pemain muda. Hawa nanti mahal motivasi gitu, nanti pasti lebih tinggi. Ngomong ngelawan sekelas Persib pasti pasti motivasi nanti aing kudu ngelehkeun. Eta niat nama. Cuman kan di babak pertama akhirnya Persib unggul 3-0 gitu ya. Dan lanjut ke babak kedua. Nah, ini nih yang jadi masalah nih babak kedua ya. Babak kedua Persib Ezra sempat cedera dulu. Di babak pertama sempat cedera. Ya. Itu kabarnya apa? Hamstring ya? Dari konfirmasi dari coach. Dari coach hamstring. Katanya ada agak ketarik hamstring. Tapi mungkin biasanya kalau cedera hamstring sih nggak terlalu lama sih biasanya. Nggak terlalu lama ya. Terus selain Ezra juga ada Victor Igbonevo ya? Victor tapi kita belum tahu nih apa cederanya apa. Terus Dado paha, cedera paha. Makanya agak ketarik gitu. Lumayan oke berarti nya. Iya. Jadi tapi dan pasti mangke pertandingan selanjutnya kita paling tanpa Wander Luiz, cuman eta anu cedera mungkin setidaknya meureun kalau misalnya penyembuhannya lebih cepat ya bisa main deui. Iya sih. Emang terlihat sekali ya ketika Ezra keluar, Nur keluar. Nur nih pertandingan ketiga ya? Ketiga. Oh ya, kedua dari start. Udah mulai menambahkan ya. Udah maksudnya karena gini, sempat banyak mungkin dari sebagian bobotoh yang berpikir masih membandingkan antara Omid dengan Nur ya kan. Mungkin bobotoh ekspektasinya edan si Omid mah baheula gitu ya. Geus mah main halus gitu kan ya. Terus umpan-umpanna terukur oge gitu kan. Nah, sedangkan Nur juga baru 2 pertandingan ya. Tapi dah mun teu salah mah awal Omid oge teu langsung HD kan nya. Ya itu karena kan mungkin banyak banget sebagian dari bobotoh yang berpikir dah yang instan teh. Salah eta gitu, salah. Tungguan heula. Si Nur oge bingung ya. Bener. Urang teh karek datang ke Bandung, main di Bandung gitu kan ya, babaturan can warau gitu, can boga geng lah gitu nya, nu biasa ulin ke kafe mana gitu barengan di karek sorangan kene gitu batur lah gitu dah. Sakalina babaturan kamari jeung boga distropan. Halus marketing. Gitu kan. Ya udah kerasa ya pemain-pemain ini keluar akhirnya permainan Persib agak sedikit berubah ya. Iya betul. Terutama dengan ini keluarnya Farsyad ya, karena Farsyad ini kan banyak bobotoh yang mengira bahwa pemain bagus adalah pemain yang bisa selalu pegang bola, pemain bagus adalah itu salah berarti bisa dribblingnya. Ya emang tipikal mindset orang Indonesia mah ketika menemukan ya gimana di Tarkam misalnya, si eta bisa lompat, si eta bisa gocek, bisa gocek gitu itu dianggap pemain bagus padahal ente nya. Nah, yang dibaca kurang baca dari Farsad mah si ieu teh tipikal pemain yang baca situasi. Nah, si ieu teh jigana mun diukur IQ-na si ieu tinggi gitu. Pangpintarna curang ada. IQ-na paling gede, benar. Jadi si ieu teh tidak terlalu mau menunjukkan bagaimana dia cara bermainnya, tapi dia selalu misalkan si Ardi out of position dia yang isi. Si eta. Ya benar. Soalnya orang selalu karena pas orang nempo ieu nya misalkan Galano ka hareup ya. Iya. Nah, tiba-tiba si Nur Aidi tukang gitu nutupan si eta gitu tanya. Terus tina ngumpan ke kemari gitu ngopernya setenahan heula. Pemain geus ka hareup karek nguper cik urang jelema pinter ya bakal lebih alus tapi kan karena butuh waktunya ya. Jadi alus teh mau bisa sebulan 2 bulan berarti gitu bahkan lebih dari itu. Ya, jadi yang orang baca dari perekrutannya Coach Robert dengan Farsyad Nur ini adalah mendatangkan
Haryono yang lebih muda. Jadi kan ini maksudnya Haryono tua gitu. Dari orang ngomong ya si Reno ya. Si Mas Har di Bandung ya, Ren. Regenerasi lah. Oke. Karena semasa Persib ada Mas Har itu tugasnya Mas Har itu. Yang membackup posisi itu tugasnya Mas Har gitu. Nah, si Farsad ini didatangkan karena si Farsad juga sempat ngomong ya perbedaan kultur sepak bola di Indonesia dengan di Eropa gitu. Karena kan dia selama ini main selalu di Eropa, yang belum pernah main di Asia. Ini pertama kali Farsad main di Asia, di Indonesia juga. Indonesia juga memiliki kultur sepak bola yang berbeda dengan negara Asia yang lainnya gitu. Nah, si Farsad ini membaca, oh di Indonesia mah main teh kieu nih, main teh lompatan. Bener. Main teh kudu pokoknya seserbetan gitu. Di Eropa mah nggak gitu. Jadi si Farsad ini bermain dengan tipikal Eropanya gitu di sini tuh, dengan cara membaca permainan, dengan cara membaca posisi. Nah itu mungkin yang dicari Coach Robert, karena nggak ada mungkin ya Coach Robert dari yang ada stok gelandang di Persib kayak Dado, kayak Ajis, kayak dan yang lain-lain itu mungkin nggak ada yang sertifikal dengan Farsad gitu. Jadi Farsad itu didatangkan untuk yang nggak ada tipikalnya di Persib. Ajis kan lebih attacking kan. Dado juga lebih membagi bola gitu. Nah, si Farsad ini tugasnya untuk membackup pemain-pemain yang gini gitu. Cek orang Sunda mah dari versinya Boboto mah mungkin bahasana adalah si Fazlan Nurmah nutupan pemain misalkan ke hareup sih nutupan. Nah, garis besarnya seperti itu. Tapi si Fazlan karek latihan pasti di GBL Unggul ya. Can ka Stadion Siliwangi ya. Can manggihan Stadion Sidoli. Kan manggihan latihan di Ciujung. Tapi berarti eleh kene ku Asian masa we Sidoli wae geus pernah make ieu teh moanon gunting jukut teh. Eta viral pisan. Pasti cobaan Siliwangi ya. Stadion. Klutuk. Oke, udah juga karunya pas adalah satu tim waktu main di grup C main di Bandung, latihan di salah satu lapangan. Jadi ada pemain asing baru datang. Adalah di luar kota Bandung lah. Di luar kota Bandung ya. Adalah pemain asing baru datang, punya dari Eropa teh datang latihan lapangan hujan becek teh. Wah, ya pemain juga na kumaha anjing ya aing di sekian. Asal arah kamu sudah. Ajuku teh ngajayang jaranggung cenah ya. Oke, babak kedua nih. Random, apa yang terjadi sama Persib Bandung? Pokoknya yang harus dibenahi mah fisik. Iya. Fisik. Satu fisik. Masalah saya ingat kene cek Indra Thohir. Permainan sepak bola mah lain kumaha teknik, kumaha naon. Nu penting mah fisik, bisa lompat 80 menit eta geus. Kabuktian pas Persib juara. Persib juara sok kumaha pas 85 nyerenya. Eta mah wah, rasa apa jadi di mana bola teh terus. Eta kabuktianna. Berarti kondisi pemain Persib sekarang belum 100% kalau gitu. Belum. Mungkin masih proses lah itu ya. Mungkin ya kedepannya mungkin pasti bisa jadi lebih apa ya perhatian lebih juga gitu buat masalah fisik itu. Karena emang tahun ke tahun kita emang melanoina di dinya. Iya betul ya. Inu fisik setiap tahun ya itu ya. Udah jadi lumrah lah ya fisiknya betul. Pemain seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Nah ini sempat ramai juga adalah masalah kartu merah ya. Kartu merah. Oh iya. Ya. Pertama Persebaya kiper Satria Tama ya. Satria Tama. Saya juga agak sedikit bingung untuk mengomentari yang salah. Ya betul. Tapi atuh yang ngomong gitu artinya. Betul. Maksudnya dari Adam deh. Adam, wajar nggak sih mendapatkan kartu merah nih dari versinya kita lah ya. Kita nggak akan pernah ngebahas dari pendapat orang lain ya, gitu. Kalau saya lihatnya, saya mah ningali di TV-nya. Henteu sih. Di mobil. Oh, di mobil. Ada sinyalnya lupa. Tik saya mah henteu eta mah sebetulnya mah enggak. Berarti ya kesalahan ada di tegas deui atau ya, kumaha ya? Dia mah terlalu tegas wasit mah. Ya. Termasuk
kartu merahnya Wander Luiz juga. Wander Luiz. Kalau Wander Luiz itu mah perasaan aing podi. Yang dia kayak mendorong gitu. Oh, nah itu betul. masalah mendorong itu cek saya pribadi mah nya eta lain ngadorong, tapi ngan refleks kitu hungkul lain ngahaja di degungeun kumaha. Jika nama si Wander Luiz heureuy meureun. Heureuy meureun di dekengna rapat teuing. Wander Luiz menerapkan social distancing. Didinya jadi kumaha ditu teu ngarti nya geus rada dikitu saeutik. Gitu. Oke. Sameter. Kayaknya mah ya cuman pada akhirnya banyak yang berpikir, wah wasit itu mah tegas-tegas teuing. Wasit mah tebal lagi mah cara kenapa enggak ada peringatan dulu kartu kuning langsung kartu merah gitu kan. Teuing seatana beh pusplos gitunya Persib beureum, Persebaya beureum gitu beh adil beureumnya. Nah, itulah yang terjadi ya. Kita nggak akan ngebahas tentang masalah wasitnya, cuman ini kan pandangan kita bertiga. Tapi kalau dari coach Ajinya, dari coach Persebaya pas pressconnya setelah pertandingan itu coach Aji bilang bahwa emang itu kena tangannya Satria Tama. Tapi coach Aji juga bilang waktu di lapangan itu kondisi Dian itu terlalu jauhnya dari kondisi dari tempat kejadian itu. Tapi nggak tahu kenapa sih, mungkin dia udah ngobrol juga di ruang ganti atau kayak gimana. Kata coach Aji mah Satria Tama kena tangannya gitu. Pengakuan dari coach Aji, tapi pesaeutik juga namanya kagore satik gitu. Tapi mun cek urangnya itu mah refleks kiper lah ibaratnya. Karena tarik lah jauhnya berarti. Wander kan mencoba congkel gitunya. Kiper pasti kieu. Eta mah refleks. Luas ketika dia kena tangan pun, kecuali misalkan si kiper tuh bola dikiekeun gitu. Itu barulah kartu merah, layak pisan itu kartu merah. Tapi yang ya mah menurut pandangan orang itu mah pendapat kita lah ya. Jadi kalau mau dibully mangga lah. Itu yang depan, jangan kita lah. Ya kali kita dibully. Pendapat orang mah bukan kartu, dua-duanya Iya. termasuk dengan Wander Luiz-nya. Karena walaupun ya kita nggak tahu di waktu di lapangan ada friksi apa gitu ya, ada hubungan apa ke Wander Luiz. Wander Luiz jika ada kieu hungkul. Pada kayak bisa dilihat orang tak apa ya salah pemain Persebaya karena no didorong teh dia tuh emang kayak cari kartu gitu. Ketika didorong dia masih sempat ngelihat wasit, baru gugulitikan. Ketika wasit udah ngeluarin kartu merah dia bangun gitu ya, jadi emang cari kartu lah gitu. Jika nama si Wander Luiz nggak ngerti bahasa Indonesia jeung Jawa jika namanya jika namanya dia ngomongnya tuh kenapa deh baper lah jika si Wander Luiz jika nama dikitukeun jadi bareng gitu kan. Nah dan akhirnya setelah kita unggul 3-0 kebobolan lah kita 3-1. Golnya siapa sih? Arif Satria ya. Itu prosesnya tendangan bebas dari setelah Dado pelanggaran di sisi kanan. Oh iya. Arif Satria ini proses golnya juga ini kelengahannya. Ini gol yang selalu berulang di Persib di Piala Menpora. Iya betul. Sebelumnya ada golnya Ahsanuridzal Torres yang Persiraja. Oke. Nah, itu prosesnya si Ahsanur ini muncul dari belakangnya Iqbal Nevo nggak loncat karena dia nggak tahu kalau misalnya ada pemain ayah si Torres di belakang gitu. Nah ini juga hal yang sama juga terjadi lagi keulangan lagi nih gitu kan ya. Waktu itu ini kalau nggak salahnya pas dilihat di replay itu ini tuh si Arif Satria ini orangnya Wander Luiz, maksudnya teh dia dijaga sama Wander Luiz. Bonevo jaga siapa, sini jaga siapa. Ketika bola di ini ya walaupun ada sedikit di tayang ulang Arif Satria udah maju duluan ya, udah offside gitu. Tapi ya itu udah keputusan wasit lah. Ya udahlah ya mau gimana pun juga ya. Tapi ketika si Arif Satria maju mungkin karena si Wanderna nganggap itu offset, si Wandernya nggak ngikut. Jadi ketika si Nick coba backup udah telat, jadi si Arif Satria udah bisa nyundul gitu. Nah ya ini malah salah komunikasi lah ibaratnya. Ya harusnya sih itu orangnya Wander harusnya press terus lah ibaratnya gitu. Tapi kan ini kejadian udah kedua kalinya loh posisi seperti ini ya kan, disebut dua back tinggi, Papa Iqbal dengan Nick tingginya
nu ngagolkeun parah naik sok Parah saja. Maksudnya ini tuh terjadi lagi untuk yang kedua kalinya gitu kan ya. Apakah karena komunikasinya masih mereka berdua kurang padu, tapi dan tahun kemarin udah bareng ya kan ya. Dan ini yang jadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh Coach Robert Rene ya Dan. Ya betul, itu jadi PR juga sih sebetulnya masalah umpan-umpan crossing seperti itu ya, walaupun dua back kita emang taringgi, tapi nya emang harus diperhatikan pisan eta mah. Jadi buat kedepannya komo kayak geus manggihan striker kumaha anu jarangkung asing eta bisa leuwih edan daripada anu lokal gitu misalnya seperti itu eta ya. Jangan sampai kejadian lagi pemain digolkan oleh pemain lokal yang notabene nggak terlalu tinggi tapi gitu. bisa ngaliwat ya celung gitu ya urang bisa gitu mah gitu dan lucu teh proses anu kadua teh kitu deui sarua nyaren gol M Saifuddin menit 93 itu prosesnya sama percis seperti itu kelengahan dari pemain belakang juga gitu ya Ren ya sama ini mah juga nu kurang baca mah Coach Aji teh udah melihat gimana proses golnya Ahsanul pas Persirajanya jadi bisa dilihat ya setiap tendangan bebasnya Persebaya yang melalui crossing itu selalu ditempatkan di belakang Victor sama belakang Nick. Jadi si Persebaya itu selalu menyimpan pemain-pemain yang bisa heading itu di belakang Nick sama di si belakangnya Victor. Jadi dia tumpuk beberapa pemain untuk mengelabui lah ibaratnya untuk mencari perhatian Nick sama si Victor. Tapi yang belakang-belakangnya ini jadi pas golnya Saifuddin kalau nggak salah orangnya Bang Jupe. Jadi pas Bang Jupe lengah gitu dia nggak Bang Jupe nggak tahu ada orang di belakang. Iya betul. Pas mungkin dia pas nengok gini si Saifuddin udah loncat udah kalah langkah ibarat. Jadi ya inilah kecerdikannya Coach Aji juga ya pas ya sebelum pertandingan setiap tendangan bebas hindari Nick sama Victor. Ini juga harus jadi koreksi lah buat Persib. Sangat ya, apalagi nanti di liga nih jadi fatal juga nih kalau misalkan kejadiannya udah ketahuan ya. Sini mah gampang cenah. Itu we cenah bolana cenah. Gitu. Kata yang gol deh gitu. Ya, terus juga ini maksudnya kalau misalkan yang terjadi ya dari pandangan Adam nih gitu kan ya. Kalau Persebayanya ngotot tuh dari babak pertama, dari awal menit pertama mungkin kejadiannya beda kali ya. Beda ya. Beda. Malahan kita bisa kalah. saya prediksinya seperti itu. Kalau misalnya emang Persebaya bisa ngagolkeun dua komonya Saraja urang, terus urang tertinggal geus ripuh pasti. Salah we eta. Untungnya di awal kita udah mengamankan 3 gol eta gitu. Tah babak duana jeung salahna meureun terlalu jongjon lah jadi nyantai we. Untungna kan kabuktian eta menit 83 kan sempat empotan atuh benernya eta kabaya Samsul Arif tah menit pertama geus we capek tah bek bener menit 85 nu Samsul Arif anu handsball kaburu beak waktu eta tah anjir eta mah mun misalnya emang eta sosok Samsul Arif teh emang keur pemain senior pasti manehna moal mungkin burung rusuh. Bener. Pasti leuwih tenang. Kabuktian kan eta mana bisa ngocek heula. Leuwih kuat, leuwih jago nya pasti. Pengalaman eta leuwih tinggi. Mataknya untungna teh eta waktu. Mata kan dinu statement oge kita kita kurang waktu cek si pemain Persebaya oge. Kebayang mun tambahan waktunya 10 menit ya. Anjir. Orang geus pede nya. Babak pertama status gaya we nya terus sarua bobotoh ge urang bacaan Instagram ya edan komenna aralus kabeh kabobolan aralus malahan lamun misalnya eta bener di draw ke tilu-tilu kan langsung penalti Ren bakal mental malik Persebaya pasti di atas angin urang geus pasti down pisan eta mah eta mah geus pasti ini udah jadi kayak harus jadi apa koreksi Coach Robert lah ya stamina yang pertama, betul. Ya kan. Stamina. Yang kedua kejadian kebobolan sama. Iya. Ketika melawan Persiraja Banda Aceh dan kemarin yang terakhir ya. Betul. Ini sama lagi ini itu harus jadi koreksi banget. Dan disebut jangkung pisan ya, sih mah geus disebut tower lah lain tiang listrik di tower. Geus kurangna naon lah eta mah. Lain tower sutet juga namanya sutet. Ngan sutet mah apa soraya dah. Beratna gitu. Aduh gitu nyantai we nya.
pas ya Persib lawan Persebaya sesuai prediksinya kita ngomongin kemarin, ya lawan Persebaya ini adalah pemain-pemain yang dibenci oleh Persibnya. Ya ketika Nick sama Iqbal Nevo main dari lawan Bali United, lawan Spaso yang headingan, lawan Persita main crossingan, Persiraja main crossingan. Iya Persebaya, pemain jangkung tapi lu lompatan ganja. Ya, benar. Kebuktian 3 pemain Persib cedera. Ya, benar. Persib cedera. Karena dari awal sebelum berangkat ke Sleman juga konfirmasi dari Pak Yaya juga bilang kondisi fisik Persib ini baru 60-70%. Belum fit 100% berarti. Belum. Sebelum berangkat ke Sleman kondisi 60-70%, lawan pemain-pemain ngolah pada sesar betangnya enggak sesuai itu mah ya wajar pemain-pemain banyak yang cedera juga. Iya. Dari segi fisik juga pemain Persib disebut kelelahan, iya ya. Perjalanan juga kan menggunakan bisnya. Sedangkan Persebaya mana deket kemarin ya? Iya. Deket pisan. Enggak sama, Persebaya kan dari Bandung. Dari Bandung oke. Dari Bandung. Orang konvoy sama. Pakai bus naon kan nyewa kasar sih. Itu kan nyawa gitu busnya. Asal kenangan gitu orang. Kalau misalkan lihat dari itu ya, dari vlognya si pemain Persib gitu official gitu. Sangat ke bus teh gitunya. Baru orang teh bakal nyawa bus Damri nu baheula teh nih. Anjing cari di awak juga. Nggak saya mau bisa naon wayang. Pakai elemen ingin. Berarti fix Persib Bandung melaju ke perempat final. Betul. Dan kita masih semifinal dan kita bakal menunggu hasil pertandingan hari ini ya. Ya, hari ini. Hari ini itu antara kita tapping. Ya. Kita tapping betul. Antara Bali United, PS Sleman. PS Sleman ada Kim dong. Saya pegang PS Sleman. Mana? Orang sih karena yang pertandingan seru, orang milih Bali United. Nah, draw deui. Dirinya pilih naon? Well, milih naon, Well? Bali. Semua tukang masang. Seru ya. Berarti di pertandingan sebelumnya itu ada yang PSM udah masuk ya. PSM udah masuk. PSM naik terus juga Persija berarti berhadapan dengan Persija. Betul ya? Ya, bisa. PSM lawan Persija lagi. Ini mah iseng-isengan aja ya. Iseng-isengan nih. Iseng-isengan ya. Final Persija. Iya, final kejadian Persib lawan Persija karunya operator kompetisi. Masih ribu bertandingan. Tapi diuntungkan ku rating televisi. Pasti. Soalnya karena orang basic di TV-nya, si Persib lamun share rating pasti 4 kaluhur ya, 4,5, 4,7 ya. Ngelekeun ikatan cinta gitu maksudnya. Kenapa Mas? Suka nonton ya? Mania. Dan itu kabayang teh kieu. Ratingnya seberapa bieu 4,4 sekian nya. Itu teh ada penonton, otomatis kan beberapa persen banyak ke stadion. Enak bayangkeun kabeh nonton di TV. So bisa meureun wah lu edan eta mah geus kabayang. Beki beunghar we materi. Share rating gitu. Tapi kalau misalkan ya mah prediksi banyak. Lalu misalkan Persib ketemu Persija di final, lalu pertandingan itu sukses digelar, ini bisa jadi acuan ya. Bisa jadi ya teh modal ya, jangan operator kompetisi. Orang pernah ngelaksanakan Persib lawan Persija di Piala Menpora sukses. Ya. Orang minta izin juga gitu. Ya, bener eta logika bener asup pisan eta. Bisa jadi acuan pisan. Sampai sekarang juga mungkin liga masih belum tahu kapan ya. Belum. Kalau info terakhir mah baru kemarin PSSI baru mau mengajukan izinnya buat liga itu ke polisi. Ya, Pak Irawan, Pak Iwan Bule juga bilangnya kan Juli paling sudah lebaran. Sangat lebaran lah gitunya. Karek di gitunya. Ya, lebaran teh bawa lebaran tahun hareup. Iya. Entah mah tuh orang mau tahun hareup tapi lu enggak masalah. Orang mau gawean. Bener. Ulah tuh. Karena orang di kamar ini mikir materi naon. Iya sih, semoga ya mungkin setiap peboto juga mungkin punya pemikirannya sendiri tentang terhasil semifinal pengen ketemu sama siapa. Jujur sih kalau saya pribadi mungkin ketemunya pengennya sama Sleman ya. Pengennya mah soalnya mau nunjuk Bali, jatuhnya ke main taktik. Benar. Taktik gitu tajong lah, kesel. Lawan
Ya lawan romantisme sih ya. Misalkan ketemu Sleman juga banyak ex pemain Persib di sana. Lawan Bali United emang geus ketapesan nih Persib gitu. Iya. Persib cabang Balinya gitu. Benar. Ups, sorry. Ya, meski itu si Mas Hari nya. Main ke Mangprang deh nya. Lagi 90 menit terus main. Betul. Masa dari babak awal pertandingan fase grup sampai kemarin sampai kemarin fase grup itu dia main 90 menit terus. Tak tergantikan berarti ya. Benar. Meski itu mainnya ngotot dinya. Sok ketinggali bahasa lawan pertandingan pertama di babak penyisihan jeung Persib ya ngotot pisan hajar teh ingin pembaturan saya mah. Pasar puntangnya. Jadi ibaratnya Masar mah mun pemain lain kondisina 60-70%, Masar mah turun teh tina 200 jadi 100 gitu. Dibalik ke situ. Halus bener halus eta euy. Ting dahar naon di Bali nya euy. Ting sasaja nu sisi jalan di dahar. Anjir. Besar Surya karena itu orang CS di Mas Harik ya. Gini banget nih. Tapi itu ya mungkin kita sedikit balik lagi ke Persebaya nih. Dam, dari Coach Ajinya sendiri gimana nih mengamati tentang pertandingan kemarin melawan Persib Bandung? Jadi Coach Aji itu sangat mengapresiasi orang sok hese ngomong. Malu bawa AC panas. Jadi walaupun Persebaya kalah, si coach mengapresiasi pasukan mudanya tetap. Jadi tidak menyalahkan pemain, tetapi ya hanya menyayangkan beberapa kesalahan-kesalahan yang menjadi gol untuk Persib itu, terutama di awal babak pertama seperti itu. Dan si coach juga katanya kemarin preskon tuh untuk skuad liga nanti kemungkinan untuk skuad Persebaya masih tetap iya kene, tidak akan pencoretan, tidak ada perubahan lagi, paling tidak ada penambahan pemain asing juga itu katanya pemain yang bisa salah kita nggak tahu. Ya pokoknya mah ada penambahan pemain asing juga seperti itu. Sampai kita orang Coach, sawah ya. Sugan bisa jadi agen orang. Sampingan mati mana we itu, Bro. Ya jadi itu nama eta. Jadi pemain anu ngalora ieu si Persebaya mah pasti yang ke liga geus. Karena si coach ieu geus marateng skuad walaupun ngalora tapi geus siap jang liga. Ditambah lagi dua pemain senior Samsul Arif dengan Randy Irawan. Cukup lah ya dua pemainnya. Cukup. Itulah yang terjadi selama sehari kemarin lah ya, bukan seminggu kemarin. Kemarin Persebaya ada pemain 16 tahun main. Marcelino Ferdinand itu adalah nomor 7. Iya. Winger. Jadi itu kayaknya pemain termuda yang di Piala Menpora. Di Piala Menpora 16 tahun berapa bulan gitu. Ini paling muda. Jadi ya teh pemain EPA nih, Elite Pro Academy Persebaya masuk ke tim utama. 16 tahun deh nya. 16 tahun ngelangkahin 2 tim gitu. Kan ada U16, U18 senior. Batu rumahnya 16 tahun tengah abus tim utama, orang-orang baheula 16 tahun naon. Tapi sebetulnya rentan oge sih saya mah oke lah main ke senior, tapi seharusnya ada tahapan juga. Karena jika baheula lah Persib nu boga Jejen Jainal baheula. Oh, ke mana ya eta nya? Tah nya eta kan ngora pisan ngabret, tapi kan manehna mun karena ototna can siap di temprangan eujeung anu geus profesional. Geus beak kan karirna di dinya. Cedera. Sebetulnya nya jiga Beckham lah ayeuna Beckham. Kan Beckham pas mulai muncul kan si coach teu langsung starting tapi bertahap walaupun cadangan karena nya eta masih pembentukan otot ya. Iya. Kita mun kabayang mun si eta main 80 menit teh. Geus eta mah riskan pisan. Riskan udah mah pemain muda. Tah eta. Jeung cek urang berpikir si eta mah halus sih cek urang. Emang halus. Umpan geunaheun. Halus. Tinggal cek saya mah tinggal si coachnya rada hati-hati lah ieu teh emas gitu kudu dijagaan heula. Kayak geus usiana emas emang bener-bener geus siap. Tah tinggal ngasaan Mas eta gitu. Eta paling penting mah inget ya pesan di luarnya ulah bobogohan jeung penyanyi dangdut omat teh orang. Saya itu kan apa sih? Kelan naon. Ya. Aduh. Ya iman ngeus nya sama pemain bola jeung artis baheula aya Markus. Ya benar. Lep Samsir Alam. Ya benar ya. Tapi enak main deui nya di Iran sih ya kalau enggak salah masuk di Iran. Terus hari sih banyak lah pemain. Banyak artis so. Terakhirnya si ieu terakhir
ya oke kita sebutin Zola lah ya gitu ya. Bagus sih gitu maksudnya. Ya lu keren gitu dapetin Gea gitu. Ya minimal kita kakaknya lah gitu ya. Ya, tapi cek saya mah nah Zola bet menurun meren persaingan oge karena kan emang Persib itu terkenal dari sebelum-sebelumnya skuad tengah di Persib teh emang bener-bener numpuk. Padahal sangkatan saya geus anu timnas segala macamnya. Ya. Jeung si eta mah da macam-macam wae si Zola mah atunya cedera. Si ada elit seperti itu tuh. Jol obat TikTok-kan atuh. Nggak apa-apa ya ini mah tuh ya namanya juga bercanda nggak usah terlalu serius pengaruh AC eueuh hareudang euy ya udah lama tinggal ya bisa kembali lagi lah ya tapi mungkin dari balik lagi dari nol lah ya untuk mengembalikan performa seperti sekarang banyak cedera kan terakhir juga ada kecelakaan kan Jol lama bisa lah. Bisanya. Nah Persib mah tiba lagi di awal mula berdirinya selalu jadi penyumbang gelandang terbanyak di Indonesia. Iya sih benernya Dado dari zaman banyak dari dulu dari Yudi Guntara juga banyak lah. Ya seperti itulah ya. Lumayan ya ngesabar aja mah. 45 menit anjir. Eta rekor. Aja biasa orang duaan mah berapa menit kan paling lah? Paling guys setengah jam lah. Henteu 15 menit anjing 20 menit. Aduh. Ini coba poe itu tadi. Cabut we. Aduh mah kopi. Santai gitu. Aduh. Acan. Merek naon gitu di. Iya ya. Nih masih ada kosong. Nih bisa nih. Jadi kemungkinan ini 5 episode ke depan ini pakai kayu, Bro. LED PO4. Anjir. Amin. Apa ya sponsor? Pertama tak udah ngomong gitu. Amin ya Allah, amin. Ya, semoga berarti Persib akan bertanding lagi kapan tuh? Tanggal 16. Mus bulan puasa ya? Ya, bulan puasa. Ntar malam lagi. Tarawehan lah berarti ya? Jadi kick off-nya tuh kalau nggak salah 20.15 gitu. Pokoknya setelah tarawih ibaratnya. Tarawehan gitu? Ya, nungguan bang. Tarawehan itu. Oh, taraweh. Nungguan Bang Pardi gimana? Iya, benar kan main bola. Bang Pardi, Cupe-nya sebenarnya itikaf lah. Tah gitu tuh, Jol. Pak Budi. Halo. Itulah ya. Persib selama seminggu ke belakang apa aja yang kita bahas, terus juga apa aja yang barusan kita obrolin seru-seruan aja ini mah gitu. Karena siapa tahu setelah adanya ini mungkin Coach Robert mendengar gitu ya. Pak Teddy juga eta jelema cenah bener oge masukan eta. Wow jeung Pak Teddy. Nanti kita akan bicara lagi lawan Persib di semifinal. Siapa antara Sleman atau Bali? Iya. Sleman sih cukup ramanya. Sleman. Balinya Sleman, tak kebayang tuh pemain garantang unggul si Kim, Ezra geus eta. Rek mah Sleman main di Solo menang 2-1 urang. Kan prediksi mah nya sah-sah wae nya. Bisa dipasang ke situ. Anjing poho aing ngomong. Aduh, si Weli teh. Saya enggak ikutan. Adam. Orang geus serius pipiluan ya. Jadi bobotoh mereka bully sih we. Urang mah teu pipiluan dia mah. Nah, urang ngadukung Persib mah. Tapi final lawan Persija. Ujung-ujung di Sleman. Si Adam masuk. Maksudnya teh menang 2-1 jang urang. Lainnya atuh. Maaf saya salah. AC enggak ada. Oke, berarti kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, minggu depan. Terus buat teman-teman juga jangan lupa buat ajakin sahabat-sahabatnya, teman-temannya, pacarnya, selingkuhannya, boga gitu kan ya. Buat subscribe ya. Subscribe. Terus jangan lupa di-share karena akan mendapatkan Rp100.000 dari Adam. Dari Weli, orang kasih Weli kan. Well, 4 angka Hongkong heuh. Sponsor. Please lah, tolongan lah gitu. Mayan 4 angka, bantu menang sabaraha. Aduh. Ya jangan lupa ya buat
komen juga, share juga ke teman-teman buat subscribe ya. Betul. Lumayan nih, pundi-pundi lah gitu, rekening nih. Dan kita juga pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya. Iya. Karena besok kita puasa. Sudah mulai puasa ya. Mohon maaf gitu kalau misalnya kita bercanda-bercanda nih bertiga gitu dan tujuannya kita mah buat nyepet sebenarnya mah ya. Wer, kamu sorry Wer. Sorry wah sih eta mah. Enggak, sorry. Makanya kalau kita mau bertiga pasti aman lah ya bulan puasa mah nya. Parah. Tamat tahun kemarin. Tamat. Tamat. Wah, percaya. Ya Allah, orang tuh percaya. Oke, terus jangan lupa juga di follow juga Instagramnya Boboto ID. Apa sih? @boboto_id. Terus juga Twitternya juga. Facebook juga ada ya. Jangan lupa juga Spotify. Main kan geus eueuh nya. Baru teh aya keneh. Ada juga Spotify. Spotify juga iya, ya. Betul. Ya, lumayan lah pundi-pundi lah buat kita gitu ya. Oke, apa lagi? Iya, jang lebaran. Lumayan. Oh iya. Benar. Bantuan aku sudah. Cik Imar ada malas lah banget lah saya gitunya. Ya biar kita ya ada rekening mah kita mah aktif gitu ya. Kalau mau transfer mah mangga gitu ini mah. Betul. Ini ya Allah semoga Pak Indra enggak denger, Pak Eko enggak dengerin dia mah. Udah, kita aja ya. Jangan lupa juga di di follow juga Instagramnya Adam apa deh? Ada Musen 29. Ada Musen 29. Ini kalau ada di setiap match dulu itu selalu ada bagian forward one. Ya. Lu di Reno F Rinaldi. Forward berapa? Sedikit. Forward berapa? Sedikit. Lu mau nanya ke orangnya? Gue centang biru. Can. Instagramnya apa? Suryati Nandra itu cuman baru 43.000. Wah, cuman ngeri euy, cuman euy. Bisi butuh kurang cuma 2.000 ya. Ayo 2.000 kurang 2.000. Urang mah gua 1/10-nya acan. Udah, daripada kita ngebahas yang nggak penting lagi, mendingan kita pamit, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup Persib.